wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Sabila Rodiat Ujana. Saya dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4A. Di sini saya akan membaca dan menerangkan tentang kitab Qawaidul Hasan At-Tafsirul Quran dengan tema metode Al-Quran dalam menentukan hari kiamat. Di sini saya memenuhi tugas ujian akhir semester usul tafsir wa qawaidu. Wa hadha al-aslu as-salisu minal usuli allati ittafaqat 'alaiha ar-rusulu wasyara'i'u kulluha at-tauhidu war-risalatu wa amru al-mi'adi wa hasyru al-ibadi wa hadha qad aktsara Allahu min dzikrihi fi kitabihi wa qarrarahu biturukin mutanawwi'atin minha ikhbaruhu wa huwa asdaqu alqailina wa ma'a iksarillahi min dzikrihi faqad aqsama alaihi fi salasati mawadi'a min kitabihi wa minha al-ikhbaru bikamali qudratillahi ta'ala wa nufudhi masyiatihi wa annahu la yu'jizuhu syai'un fa i'adahu al-ibadi ba'da mautihim fardun min afrodi asari qudratihi wa minha tadhkiruhu al-ibadi bin nash'atil ula wa anna alladhi awjadahum wa lam yakunu syai'an madhkuran la budda ay yu'idahum kama bada'ahum. Jadi ini adalah prinsip ketiga dari prinsip-prinsip yang disepakati oleh para rasul dan seluruh syariat atau hukum, seperti tauhid, risalah, dan urusan hari kiamat, serta berkumpulnya para hamba. Tuhan telah banyak menyebutkan hal ini dalam kitabnya dan memutuskannya dengan berbagai cara, termasuk memberitahukannya, dan dialah orang yang paling jujur di antara orang-orang yang berbicara. Meski Allah sering menyebutkannya, Dia telah bersumpah demi hal itu di 3 tempat dalam kitabnya. Di antaranya adalah keterangan tentang kesempurnaan, kekuasaan Tuhan yang Maha Esa dan pengaruh kehendaknya, dan bahwa tidak ada yang tidak mampu darinya, sehingga menghidupkan kembali hamba-hamba setelah kematiannya, termasuk salah satu individu yang dapat diacak kekuatannya. Di antaranya adalah Dia mengingatkan hamba-hambanya tentang menciptakan yang pertama dan bahwa Dia yang menciptakan mereka, padahal tidak ada yang disebutkan niscaya mengembalikannya mereka ke cara Dia memulainya. Ada al-ma'na fi mawadi'a katsiratin bi asaliba mutanawwi'atin wa minha ihya'uhu al-ardha allaha mi'ati al-maitati ba'da mautiha wa annal ladzi ahyaha sayuhyi al-mauta, yang artinya Dia mengulangi makna ini di banyak tempat dengan berbagai cara, termasuk Dia menghidupkan kembali bumi yang mati dan tidak bernyawa setelah kematiannya, dan Dia yang menghidupkannya kembali akan menghidupkan kembali orang-orang yang mati. Wa qarrara dzalika biqudratihi ala ma huwa akbaru min dzalika wa huwa khalqus samawati wal arda wal makhluqati al-azimati famata asbata al-munkiruna lidzalika wa lan
yaqdiru ala inkarihi fali ayyi syai'i yastab'iduna ihya'a al-mauta, yang artinya dia memutuskan bahwa dengan kemampuannya yang lebih besar dari itu, yaitu penciptaan langit dan bumi serta makhluk-makhluk yang besar, maka apabila orang-orang yang mengingkari hal itu membuktikan bahwa mereka tidak akan dapat mengingkarinya, lalu apa alasannya mereka mengesampingkan menghidupkan kembali orang mati? Wa qarrara dzalika bisa'ati ilmihi wa kamali hikmatihi wa annahu la yaliku bihi wa la yuhsinu ayat ruka khalqahu suddan muhmilina la yu'maruna wa la yunhauna wa la yusabuna wa la yu'aqabuna wa hadha tariqun qarrara bihin nubuwata wa amra al-mi'adi, menerangkan tentang beliau itu memutuskan hal itu karena keluasan ilmu dan hikmahnya, serta tidak pantas baginya dan tidak baik baginya membiarkan ciptaannya sia-sia, lalai dan tidak diperintahkan. Mereka tidak mengharamkan, tidak memberi pahala dan tidak menghukum. Ini adalah jalan yang dengannya kenabian dan perintah hari kiamat ditegakkan. Wa mimma qarrara bihi al-ba'tsa wa majazahu al-muhsinina bi ihsanihim wal musiiina bi isaatihim ma akhbara bihi min ayyamihi fi al-umami al-madiyati wal quruni al-ghabirati wa kaifa naji al-anbiya'a wa atba'ahum wa ahlaka al-mukadzibina lahum al-munkirina lil ba'si wa nawwa'a alaihi al-uqubati wa ahalla bihim al-musalati wa hadha jazaa'un mu'ajjilun wa namudaja min jara'i al-akhirati arahu Allahu ibadahu liyahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyinatin. Di sini menerangkan tentang diantara hal-hal yang telah diputuskan oleh kiamat dan bahwa dia akan memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat baik atas amal baik mereka, dan orang-orang yang zalim atas kejahatan mereka adalah apa yang diriwayatkan dari zaman-zamannya pada umat-umat yang lampau dan abad-abad yang lampau dan pengikut-pengikutnya, dan membinasakan orang-orang yang mengingkari hari kiamat, dan dia akan menjatuhkan siksa kepada mereka yang memperbolehkan mereka yang serupa itu, dan itulah pahala yang dipercepat dan merupakan contoh pahala di akhirat yang telah Allah tunjukkan. Semoga hamba-hambanya dibinasakan dengan bukti yang nyata, dan yang masih hidup dapat dihidupkan dengan bukti yang nyata. Wa min dzalika ma arallahu ibadahu min ihya'ihi al-amwati fid dunya kama dzakarahu Allahu an sahibi al-baqarati wal ulufi min bani Israila walladzi marra ala
qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha wa qissati Ibrahim al-Khalili wat-Turi wa ihya'i Isa bin Maryam lil amwati wa ghairaha mimma arahu Allahu ibadahu fi hadhihi dar liya'lamu annahu qawiyyun iqtidar wa anna al-ibada la budda ayyuraddu wa anna al-qarara imma al-jannatu awin nar wa hadhihi al-ma'ani abdaha Allahu wa a'adaha fi mahalin katsiratin wallahu a'lamu, yang artinya, dan dari situlah Allah memandang hamba-hambanya menghidupkan kembali orang-orang mati di dunia ini, sebagaimana Allah sebutkan tentang pemilik sapi dan ribuan Bani Israel yang melewati sebuah desa yang kosong dari singgasananya, dan kisah Ibrahim yang kekasih dan burung-burung, dan Isa putra Maryam yang membangkitkan orang mati, dan hal-hal lain yang diperlihatkan Allah kepada hamba-hambanya di tempat tinggal ini agar mereka mengetahui bahwa Dia kuat dan berkuasa, dan bahwa hamba-hambanya harus menggapainya, dan itu keputusannya adalah surga dan neraka, surga atau neraka. Makna-makna ini digunakan dan diulangi oleh Allah dalam banyak di situasi, wallahu a'lam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.